terima kasih Bu Rosi, sangat luar biasa. Memang ya Bu Guru ya, kayaknya memang sangat teknis sekali ya, teknis sekali ke arah literasi, lebih ke arah teknis ya lagi ya. Saya menyampaikan terima kasih ya kepada Bu Rosi yang begitu luar biasa menyampaikan teknik-teknik literasi mendasar. Dan kepada beliau disampaikan terima kasih yang tak terhingga kalinya. Beri aplaus tepuk tangan dulu ya. Ya, terima kasih Bu Rosi. Dan selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Saya belum menyimpulkan secara keseluruhan ya. Nanti sebentar saya akan simpulkan. Nah, untuk mengingat waktu, maka alangkah baiknya kita berikan kesempatan pada beberapa penanya dulu. 3 penanya dulu pertama, nanti setelah itu dibagi lagi. Ya, oke, terima kasih. Dari Altengnya. Oke, dipersilakan Bu. Silahkan, ada yang mau raise hand? Halo. Oh ya, ke Bu Yurike, Pak Diko. Ya, Bu Yurike. Oke, dipersilakan Bu Yurike. Kepada siapa pertanyaannya diajukan? Oke deh. Ayo Bu, segera. Ayo Bu. Kebetulan moderator juga ingin bertanya. Dibuka dulu Bu Yurike. Halo. Halo Bu Yurike. Dibuka dulu mic-nya. Iya. Tidak bisa unmute. Ada chat nggak bisa unmute. Kok nggak bisa buka ya? Iya. Yang lainnya ada? Oke, yang lainnya? Enggak, itu di hostnya itu yang lambat respon. Hostnya. Ya, sekarang sudah bisa. Oh, ya. Oke. Oke. Silakan Ya. Bu. Terima kasih. Saya tidak mengkhususkan kepada siapa pertanyaan saya. Mungkin ketiga pembicara bisa memberi jawaban masing-masing. Saya bisa mungkin lebih, saya mengharapkan bagaimana kalau kita sekolah itu sudah menjadi sekolah penggerak, bagaimana sih sekolah bisa mentransfer akan literasi kepada orang tua. Jadi yang kita harapkan literate ini kan anak-anak, dan anak-anak itu kan mostly sekarang kita bisa anggap 90% waktunya kan bersama orang tua, bukan dengan sekolah. Bagaimana sekolah sekarang kita gerakannya di sekolah. Nah, bagaimana sekolah ini kita melakukan untuk transfer daya literasi ini kepada orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, kira-kira tiga. Pak, ini ada yang bertanya di chat ini. Oke. Ya, dari Pak Mutakin, pertanyaannya adalah mohon penjelasan guru penggerak. Apakah harus dari kabupaten atau kota yang telah ditetapkan? Terima kasih. Guru penggerak. Ini kayaknya pertanyaan kepada Direktur GTK ya? Iya, kepada Bapak Praptono. Praptono ya? Baik, sudah ya? Ya, saya jawab ya. Pada Pak Praptono mungkin bisa menjelaskan itu pertanyaan Pak Mutakin. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi sekolah penggerak, maka Bapak Ibu sebagai kepala sekolah harus mengikuti seleksi calon kepala sekolah penggerak. Nah, jadi kita seleksi kepala sekolahnya, nanti yang terpilih, maka sekolah yang dipimpinnya itu sebagai sekolah penggerak. Tapi untuk tahun 2021 ini sudah selesai untuk tahap pendaftaran. Ya, kemarin baru ditutup tanggal 6 Maret dari 111 kabupaten kota. Nah, insya Allah nanti di tanggal 12 April itu 12 Mei
insya Allah akan diumumkan siapa kepala sekolah yang terpilih untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, sama seperti guru penggerak juga begitu, harus mendaftar. Dan yang bisa mendaftar guru penggerak atau sekolah penggerak itu adalah kabupaten kota yang sudah dipilih, gitu, yang menjadi daerah sasaran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari kota Banda Aceh, terus kota Banda Aceh belum terpilih menjadi sasaran guru penggerak, maka di sana nggak bisa daftar, gitu. Sehingga penting Bapak dan Ibu coba nanti lihat di bahan paparan saya itu untuk program guru penggerak. Silahkan nanti kapan kira-kira daerah Bapak Ibu itu menjadi sasaran program guru penggerak. Untuk sekolah penggerak Bapak dan Ibu harus tunggu lagi di tahun depan yang insya Allah akan dibuka 250 kabupaten kota sebagai implementasi untuk program sekolah penggerak, gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menumbuhkan literasi baik di sekolah penggerak. Memang kata kunci dari kita menjalankan program sekolah penggerak ini adalah adanya kemitraan antara pihak sekolah dengan komunitas. Nah, termasuk di dalam komunitas ini adalah para orang tua. Jadi penting tadi yang disampaikan oleh Bu Rosi tadi, orang tua itu harus jadi bagian penting untuk menumbuhkan kesadaran literasi itu memang dibutuhkan. Dan untuk itulah kita harus membangun komunikasi itu. Dan saya kira kita tidak perlu harus menunggu Bapak dan Ibu menjadi kepala sekolah penggerak, gitu. Saran untuk kita bekerja sama dengan orang tua harus bisa kita mulai dari sekarang, gitu. Saya sekaligus mau jawab soal yang ada di chat ini ya, karena ini sudah ada Ya, juga Pak. ya. Diperkenankan, Pak. Terutama, Dipersilakan, Pak. ya, terutama yang terkait dengan guru penggerak dan sekolah penggerak ya, gitu. Apakah langkah awal apa yang perlu siapkan agar terpilih sekolah penggerak? Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, para kepala sekolah. Ini area pemilihannya untuk para kepala sekolah. Ya, nanti daftar dan ikutin proses seleksi. Nah, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Bapak dan Ibu tidak ada yang disiapkan secara khusus untuk sekolah, hanya Bapak Ibu saja. Nanti kami di dalam seleksi kepala sekolah penggerak itu kita akan menyeleksi dari kurikulum vitae, kemudian isian IC yang Bapak Ibu berikan tentang pengalaman ya, background dan kecenderungan Bapak dan Ibu ya, jadi karakter pribadi. Kemudian Bapak dan Ibu akan mengerjakan tes bakat skolastik. Itulah seleksi tahap 1. Dan nanti yang lolos akan mengikuti seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Gitu. Jadi itu prosedurnya dan insya Allah tidak perlu persiapan secara khusus. Kemudian saya kira ini yang ada di chat juga ya. Terima kasih Pak Yamin. Ya, masih ada tambahan Pak, masih ada tambahan sedikit dalam pertanyaan hubungan dengan literasi. Kemarin saya juga mendaftar, tapi pada tahap sudah selesai semua, untuk berkasnya sudah diupload semua. Saya di situ persyaratannya harus satu kali masa jabatan. Sehingga saya tinggal 2 tahun 3 bulan lagi diumumkan di situ, disampaikan tidak lolos karena tinggal 2 tahun 3 bulan masa jabatan. Jadi ini juga Pak, memang apa itu sudah harus sudah merupakan suatu keharusan di dalam persyaratan yang harus dilalui oleh peserta. Jadi harus masih 4 tahun ya, 1 kali masa jabatan kepala sekolah. Ya, jadi itu gini. Yang dipersyaratkan adalah memiliki sisa masa jabatan 1 periode. Ya. Nah, jadi kepala sekolah itu maksimal bisa berapa periode? Kan 4 periode. Iya, betul. Gitu, 4 periode. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih berada di periode 3 itu masih bisa. Asal umurnya tidak lebih dari 57 tahun atau paling lambat adalah lahir
setelah 1 Juli 1964 itu masih bisa. Gitu. Ya. Ya, Oke. Pak. Ya. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya. Oke, Ibu Bapak, masih ada lagi yang mau ingin bertanya? Dipersilakan. Yamin, mohon maaf Pak Yamin. Ya. Tadi pertanyaan Bu Yurike, tolong di ini. Bu Yurike tadi sudah bertanya. Saya kira Bu Rosi yang memang nanti untuk bisa menjawabnya. Ya, Ibu untuk Ibu Rika ya. Ya, lebih. Tapi sudah terjawab dari Pak Praptono juga sudah sangat jelas ya. Oh, sudah Tapi jelas. untuk memperjelas lagi, Ada pertanyaan dari chat dari Bu Nursah Armiati. Pertanyaannya adalah literasi Pengajian rumahnya numerasi dipakainya mau apakah disada. literasi numerasi apakah hanya mencakup matematika saja? 2, bagaimanakah langkah awal menerapkan tahap awal pembiasaan literasi pada anak berkebutuhan khusus? oh, Barangkali ini kepada Pada Pak Ibu Rosi. Rahmadi ya? Iya. bukan Bu Rosi ya. Oke. Oke, Bu Rosi Iya. diperkenankan. Iya, terima kasih. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat spektrumnya. Kalau untuk anak dengan gangguan pendengaran, membacakan nyaring bisa menjadi salah satu strategi untuk menambah kosakata yang dimiliki anak. Itu ya, karena kan anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin harus hidupnya sunyi gitu ya, harus secara spesifik ditambahkan kosakata yang dimiliki. Oleh sebab itu kegiatan membacakan nyaring bisa dibacakan menggunakan buku, boleh menggunakan sisa-sisa pendengaran yang ada maupun menggunakan bahasa isyarat gitu. Kemudian karena memang ini adalah salah satu cara untuk menenangkan anak, biasanya yang dilakukan adalah untuk pendamping anak-anak yang autis gitu. Membacakan nyaring ini juga bisa membuat anak-anak lebih tenang dan Sistem fokus pendampingan ya. gitu ya. Shadow teacher ya biasanya menggunakan membacakan nyaring untuk menenangkan anak dan membuat anak fokus. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi, saya bacakan lagi ya Pak Yamin. Ya, oke, monggo. Bu Rosi, saya mau bertanya, bagaimana strategi menumbuhkan literasi di rumah untuk anak usia kelas 5 SD dan kelas 9? Apakah boleh saya membacakan buku pelajaran atau buku fiksi? Ini pertanyaan dari Ibu Febri Setiasih. Silakan Bu. Untuk Ibu Febri, bahwa tujuan dari membacakan nyaring adalah memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan untuk anak. Karena melalui membaca yang menyenangkan atau reading for pleasure, terbangunlah kemauan anak untuk membaca. Jadi memang tidak disarankan untuk membacakan buku teks pelajaran. Karena kalau buku teks pelajaran pastinya tidak menyenangkan buat anak ya. Memang itu adalah kegiatan belajar. Jadi gunakanlah buku fiksi ya. Kalau non fiksi pun mungkin bisa ensiklopedi yang dengan gambar-gambar menarik ya. Biasanya anak-anak kelas 5 SD itu sudah menyukai itu ya. Bacakan buku-buku fiksi. Kemudian untuk anak-anak kelas 9 ya, di mana seharusnya memang sudah lancar membaca, tapi mungkin sedikit tidak paham apa yang dibaca, bisa kita bacakan buku-buku novel ya, novel yang kira-kira secara topik ya, disukai oleh anak. Nah, jadi memang tujuan dari membacakan nyaring bukan mengajarkan anak bisa membaca, tetapi mengajarkan anak mau membaca. Ya. Kalau itu memang tujuannya, kita bisa menggunakan membacakan nyaring dengan memilih buku-buku yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rosi. Masih ada pertanyaan lagi ini. Ada? Langkah awal apa yang dilakukan sekolah penggerak sekiranya terpilih menjadi sekolah penggerak?
sudah dijawab apa belum ya tadi Pak ya? Sudah dijawab oleh Pak Oh, sudah dijawab, Pak boleh. Rahmat tadi, sudah dijawab. Selanjutnya dari Assalamualaikum Ibu Rosi, bagaimana menjalin interaksi untuk dimensi pandemi ini karena daring? Saya dan teman-teman memberikan bahan baca lewat e-book sehingga tidak ada interaksi secara langsung. Mohon Ibu memberikan tipsnya. Terima kasih. Terus terang memang tadi yang sudah saya paparkan ada ORIM tadi 4 kegiatan, memang diharapkan guru mentransfer itu kepada orang tua. Karena memang kegiatan membacakan nyaring tidak mungkin terjadi kalau tidak ada interaksi. Ya. Banyak yang dilakukan oleh guru-guru dari komunitas kami adalah melakukan tadi Zoom meeting atau Zoom meeting diawali dengan membacakan buku. Jadi anak-anak melihat, jadi bukunya bisa di share screen gitu ya, kita pilih buku-buku dari katakanlah digital library yang sekarang banyak beredar, itu bisa kita download, kemudian kita paparkan di share screen, kemudian kita bacakan. Nah lalu karena tadi disarankan bahwa sebelum membacakan nyaring kita melakukan prabaca, kemudian kita bisa katakanlah memilih bagian-bagian mana yang akan dilakukan interaksi dengan anak. Ini kita bisa mulai bertanya dengan anak di bagian-bagian tertentu. Jadi kegiatan membacakan nyaring bukan menyelesaikan satu buku, sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa menikmati proses tanya jawab yang ada di bersama dengan anak atau dengan siswa menggunakan buku, sehingga anak-anak mengetahui bahwa tadi cerita yang dibacakan oleh guru atau dibacakan oleh orang tua begitu menariknya itu ada di dalam buku, sehingga ada kedekatan antara anak dengan buku. Semoga terjawab. Ayamin. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Masih ada pertanyaan lagi ini kayaknya untuk Pak Rahmadi. Bu Titin. Ya. Mohon maaf diberi kesempatan Pak Rahmadi kali. Ini pertanyaan ada untuk Pak pertanyaan Rahmat. untuk Pak Rahmadi, Pak. Ya, ada pertanyaan untuk Pak Rahmat ini. Saya bisa bacakan di chat. Ini untuk Pak Rahmat. Apakah ada program bantuan pemerintah dari Kemendikbud untuk pengembangan gerakan literasi sekolah? Ini ditujukan kepada Pak Rahmat. Rahmadi. Ini juga ditujukan untuk Pak Rahmadi juga, ada 2 pertanyaan berarti. Assalamualaikum Bapak narasumber, mohon izin bertanya. Untuk program guru baik kok dihapus? Di awal pandemi sempat ada dan dinantikan, tapi kemudian tidak ada. Mohon maaf, dari Ibu Septin Puji Kurniawati. Ada 2 pertanyaan, Pak. Oke, berkenan Pak Rahmat, Pak Direktur GTK Pendidikan Dasar. Diperkenankan. Pak Rahmadi masih ada di mute. Masih di mute. Operator deh. Pak Rahmadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yamin, Bu Titin. Baik, terkait yang saya mulai yang terakhir tadi ya, terkait dengan guru baik. Jadi begini, platform untuk pembelajaran di GTK ada guru baik, guru belajar, dan guru berbagi. Saat ini sudah diintegrasikan menjadi satu platform, yaitu guru belajar dan berbagi. Jadi mohon ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Alamatnya tadi itu guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Jadi sudah masuk di sana semua Bapak Ibu sekalian, guru baik yang sempat muncul kemudian bilang itu sebenarnya sudah masuk juga di guru belajar dan guru berbagi tadi itu gitu. Beberapa sumber-sumber bahan-bahan bagaimana Ibu meningkatkan kompetensi ada di sana. Kemudian yang terkait yang kedua untuk tadi bantuan pemerintah ya, terutama terkait dengan gerakan literasi. Sementara ini yang ada dari kami, terutama di GTK Dikdas, produk-produk tadi Bapak Ibu, produk-produk karya artikel, kemudian praktek baik itu ada yang kita publish di website kami,
gtk.dikdas.kemdikbud.id, ada juga yang kita kirim ke beberapa wilayah 3T. Itu yang kami lakukan. Utamanya teman-teman di wilayah 3T yang tidak ada akses ataupun kesulitan internet, itu yang kemudian kita berikan fasilitasi dalam bentuk yang printed material. Beberapa sudah kita lakukan untuk itu. Tapi karena era sekarang saat ini yang sudah relatif banyak komunikasi, kemudian distribusi dengan fasilitas di internet, itu juga kami lakukan di laman kami. Plus tadi itu Bapak Ibu sekalian, di guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id itu juga kita upayakan untuk fasilitasinya di literasi juga ada di sana. Kemudian yang ketiga, sedikit saya mencoba menambahkan sedikit Ibu Bapak terkait dengan literasi numerasi tadi itu gitu ya. Ada yang menanyakan terkait dengan literasi numerasi. Tentunya begini, untuk yang literasi tadi sudah sampaikan banyak hal oleh Pak Dir, bagaimana membangun komunitas, Pak Dir Paptono, kemudian juga dari Bu Rosi, bagaimana membangun literate di level keluarga, kemudian juga di sekolah. Itu kalau tadi merujuk dipisah, tentunya mulai diarahkan yang sifatnya itu kepada bagaimana yang namanya cross interdisciplinary subject. Ketika kita membaca, ketika kita memahami beberapa sumber bacaan, kemudian mulai terbangun literate itu, kemudian diarahkan kepada tidak hanya memahami, mengerti, tetapi juga diarahkan mensintesis, menganalisis, mengkritisi dari bacaan. Itu akan lebih higher order yang skill-nya masuk. Karena kalau kita merujuk di PISA tadi Bapak Ibu sekalian, itu arahnya adalah sudah ke sana. Bagaimana higher order yang skill itu dibangun untuk kita merujuk di taksonomi Bloom itu, sintesis, analisis sampai mengkreatnya. Kemudian untuk yang bagaimana kita bisa menstimulasi untuk yang numerasi tadi Bapak Ibu. Numerasi kalau tadi kita dilihat di PISA itu tidak hanya matematik saja, tetapi ada unsur aplikasinya, ada unsur bagaimana matematika itu penerapannya. Kemudian ada unsur juga bagaimana itu pada konteks sosial, budaya, lingkungan siswanya. Jadi tidak semata-mata matematik yang angka-angka saja begitu Bapak Ibu, tetapi juga ada tataran penalaran yang sifatnya ke aplikasi, kemudian konteks literasi di budaya, desain, di sosial, seperti itu juga masuk pada numerasi itu. Sehingga tidak semata-mata matematika yang notabene abstrak saja enggak, tapi sudah pada aplikasi, kemudian sosial kultural tadi itu, dan juga bagaimana mereka pada proses penalaran berpikir. Saya kira begitu yang bisa kami tambahkan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Kira-kira begitu jawabannya Ibu yang penanya tadi. Masih ada pertanyaan lagi melalui chat ini ditujukan mungkin kepada Pak Praptono. Saya bacakan. Apakah guru penggerak otomatis berada dalam sekolah penggerak? Berapa guru penggerak dalam satu sekolah penggerak? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yurike Padiko. Lalu berapa maksimal jumlah sekolah didampingi oleh sekolah penggerak? Ini Pak ditujukan kepada Pak Praptono ini pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, guru penggerak itu program yang berbeda dengan sekolah penggerak. Jadi guru penggerak itu sudah mulai dilaksanakan itu dari sejak tahun kemarin, dan itu tersebar di 56 kabupaten angkatan 1, 56 kabupaten angkatan 2, 56 kabupaten angkatan 3, 160 kabupaten angkatan 4 dan seterusnya. Secara nasional ditargetkan pada tahun 2024 itu bisa dimunculkan paling berapa 405.000 guru penggerak. Nah, guru penggerak ini menjadi calon pemimpin pendidikan. Itulah yang nanti akan menjadi calon kepala sekolah penggerak. Hanya pada tahun 2021 ini untuk memulai implementasi program guru sekolah penggerak
implementasi program sekolah penggerak, maka yang diseleksi adalah kepala sekolah yang berkarakter guru penggerak. Gitu. Jadi kita memilih kepala sekolah yang memiliki jiwa sebagai seorang pengajar penggerak. Apa karakter utama guru penggerak? Tadi saya sampaikan, ya, punya inovasi dalam pengembangan pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran berpusat pada murid dan sebagainya. Pertanyaannya, kepala sekolah kok dinilai juga kemampuan mengajarnya? Nah, inilah yang membedakan Bapak Ibu. Sejatinya kepala sekolah itu bukan hanya sekedar seorang administrator ataupun manajer belaka. Tapi kepala sekolah harus bisa menjadi tempat solusi bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sehingga memang seorang kepala sekolah harus terbiasa dengan supervisi, evaluasi, refleksi, dan sebagainya. Sehingga sekolah tidak akan pernah berkualitas bagus kalau kepala sekolahnya tidak memahami pembelajaran. Nah, inilah program sekolah penggerak. Tidak ada ukuran angka pasti, apakah di sekolah penggerak berarti semua gurunya harus guru penggerak? Tidak ada angka yang pasti seperti itu. Betul. Gitu, makasih Pak Yamin. Ya, terima kasih Pak. Masih ada tambahan sedikit lagi Pak dengan skala penggerak. Untuk guru penggerak, apakah dari honorer juga bisa jadi guru penggerak Pak? Ada titipan pertanyaan. Ya, bisa, saya Pak jawab sekaligus untuk sekolah penggerak ya, kepala sekolah penggerak maupun guru penggerak, semuanya bisa diikuti baik yang guru PNS maupun non-PNS. Baik guru di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Yang penting lolos seleksi dari program itu. Jadi honorer bisa, dua-duanya bisa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Tono. Demikian jawaban dari beliau Pak Direktur GTK kita, dan mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Kalau sudah tidak ada, kita akan serahkan kembali kepada Ibu hostnya, Ibu Bunda Titin. Bapak, silakan. Kalau nggak ada lagi dulu Pak. Ya. Kesimpulan silakan. Ya. Oke. Saya hanya mau menyimpulkan beberapa hal yang tidak secara keseluruhan. Ini pertama dari Pak Direktur Pendidik ya, Direktur Pendidikan Profesi dan GTK, di mana bahwa beliau telah menekankan bahwa literasi itu, pertama, literasi itu memberikan perhatian pada intinya adalah tentang literasi, numerasi, dan karakter, dan menuju untuk belajar Pancasila sebagaimana disampaikan tadi. Saya rasa kan ini terlalu banyak Ibu Titin. Kan ada SPT-nya yang sudah diserahkan ke kita, nanti itu bisa kita bagi. Baru yang berikut dari Pak Rahmat ya, saya mau menyimpulkan ada beberapa hal yang disampaikan bahwa pada pandemi ini, bahwa literasi itu memperhatikan dua hal. Pertama ya, prinsip yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan literasi di masa pandemik. Yang pertama adalah prinsip kesehatan, yaitu keselamatan untuk diri sendiri. Baru kedua, realistis. Kira-kira itu yang disampaikan lebih ke arah masa pandemi ini. Lalu lebih mengutamakan pada ada beberapa 6 komponen yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah penulisan bunga rampai pada masa pandemi, lalu workshop penyusunan artikel, video pembelajaran, dan kampus mengajar, dan webinar. Kira-kira itu yang lebih ditekankan oleh beliau. Lalu yang berikut Ibu Rosi Setiawan lebih ke arah teknisi. Literasi yang paling mendasar ada 2, yaitu literasi baca tulis dan literasi numerasi. Lalu ada 4 cara untuk orang tua dapat
membantu anak di rumah pada masa pandemi itu yang pertama adalah opportunity, baru recognition, dan interaction model atau pemodelan. Kira-kira itu yang lebih spesifik yang disampaikan oleh Ibu Rosi, dan saya rasa mungkin bisa dibagikan juga tentang SPT-nya Bu Titin. Lalu di dalam membaca nyaring itu ada beberapa harapannya, itu yang linguistik dan gestur, aural, visual, dan spesial. Itu yang ditekankan pada membentuk anak dalam masa pandemi tentang strategi membaca nyaring pada literasi dasar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lengkapnya mungkin bisa dibagikan tentang SPT-nya ke grup Ibu Titin. Demikian, dan saya akan serahkan kembali ke Ibu Titin. Terima kasih kepada Bapak Yamin Umar MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah dari SLBN Gorontalo yang telah memandu acara ini, yang memaparkan penjelasan dari beberapa pemateri. Saya ucapkan terima kasih untuk pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Praptono MED selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK Kemendikbud. Bapak, terima kasih untuk paparannya. Saya yakin bahwa kita semua adalah kepala sekolah penggerak dan kita semua adalah guru penggerak. Seperti harapan dari pemerintah, seperti harapan dari semua, bahwa walaupun tidak setelah program ini mungkin tidak ada berganti dengan program yang lainnya, tapi saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini, peserta di sini semua, dan semua yang ada di Indonesia adalah sebagai kepala sekolah dan guru-guru penggerak yang pada akhirnya akan bertujuan untuk menjadikan pelajar Pancasila yang holistik dan literat. Pada intinya seperti itu. Bapak, terima kasih. Aplaus untuk Bapak Praptono. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA, Direktur GTK Dikdas Kemendikbud. Bapak, saya berterima kasih dan pasti teman-teman lain juga berterima kasih atas program-program yang ada pada saat ini, yaitu program untuk guru belajar, guru berbagi, terus terutama untuk P3K pada saat ini, Bapak. P3K pada saat ini, teman-teman yang honorer, Bapak, terima kasih untuk fasilitas yang sudah diberikan. Termasuk saya, Bapak, saya juga honorer. Terima kasih. Saya ikut serta di situ di dalamnya, dan juga saya juga terima kasih program-program yang ada di situ juga sudah kami pelajari, dan saya berterima kasih dengan adanya itu kami semakin berkembang, kami semakin ingin belajar lagi, dan saya yakin bahwa pemerintah pusat akan semakin menambah lagi program-program yang lainnya. Terima kasih Bapak. Aplaus untuk Pak Rahmadi. Terima kasih. Curcol, ya, Bun. Kenapa? Curcol. Tidak ya, dan Pak Praptono saya juga ikut serta dalam kegiatan program program sekolah penggerak, sudah sampai ke tes skolastik. Mohon doanya semoga lulus. Lagi itu. Lagi. Iya. Untuk kalau saya lagi sebelum berkembang ya. Ya. Semangat. Untuk pemateri ketiga, yaitu Ibu Rosi Setiawan. Ibu, saya sudah lama tidak bertemu dengan Ibu. Terima kasih untuk materinya yang selalu menginspirasi, dan saya yakin ini sangat dibutuhkan sekali oleh teman-teman di lapangan, karena Pak Praptono, Pak Rahmadi, Bu Rosi, pesertanya bukan hanya dari SLB, pesertanya ada dari SD, ada dari SMP, ada dari SMA, dan ada dari SMK. Tapi memang kita mayoritas dari SLB. Tapi tadi saya sudah lihat absennya, ternyata dari SD, SMP, SMA, sampai dinas pendidikan saja ada. Ada dari perguruan tinggi juga, Bu. Ada dari perguruan tinggi juga. Mereka sudah curcol ke saya, curhat ke saya bahwa menceritakan identitasnya sama menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dari direktorat, dari para direktur. Maka saya berterima kasih sekali untuk para Pak Praptono, Bu Rosi sudah mau berkenan untuk menjadi pembicara di FGLSN yang mulai bergerak
dan ingin bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia ini. Mohon doanya dan bimbingannya Pak Rahmadi dan Pak Praptono untuk kami FGLSN. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kesimpulan dan tentunya tiada kata yang indah selain dari harapan-harapan kita bahwa Indonesia akan terbebas dari COVID-19 dan semoga kita akan kembali seperti semula, bisa belajar bertatap muka yang sangat dirindukan oleh kita semuanya, yang sangat ingin bertemu dengan murid-murid yang tercinta. Kerinduan itu tidak bisa terlukiskan lagi. Bapak Praptono dan Pak Rahmadi, kami para guru, para kepala sekolah ingin sekali menatap mata-mata dari anak-anak didik kami. Entah sampai kapan ini akan seperti ini, tapi ya ini kenyataan yang memang harus kami terima. Jadi ya insya Allah kami berharap dengan doa semuanya, dengan harapan doanya kita tetap belajar di sini dengan webinar, dengan untuk menghindari berkumpul dan lain sebagainya, tapi tetap mendapatkan ilmu. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang hebat, berbicara di sini dengan orang hebat, mendapatkan ilmu-ilmu dari orang-orang yang hebat. Terima kasih Pak Rahmadi, terima kasih Pak Praptono, terima kasih Ibu Rosi. Semoga semua amal baik Bapak dan Ibu Allah yang akan membalasnya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Para peserta semuanya terima kasih untuk kehadirannya, yaitu dari 176 sekarang 160 karena tadi banyak yang mental-mental tadi ke WA ke saya. Mohon maaf karena mungkin koneksi juga. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Dokumentasi Pak. Pak Rahmadi dan Bu Rosi, semuanya kita akan berfoto dengan para peserta. Buat para peserta, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting webinar ketiga FGLSN. Terima kasih, semoga ilmu yang bermanfaat ini kita bisa kembangkan lagi, kita bisa diseminasi lagi untuk teman-teman kita yang lainnya. Mangga operator FGLSN kami untuk dipoto bersama. Di foto dibantu sama Bu Titik dulu, Bu. Saya lagi Bisa screen-nya ditutup dulu, Pak. Iya, sorry. Maaf. di Bu Titik saja yang memfotonya. Saya lagi urusin sinyal dulu ini. Ya, sudah dibuka semua. Oke, bisa silaturahim. Pak Rahmadi keren banget, Pak Praptono keren, Bu Rosi keren. Terima kasih. Bu Tin. Iya. Luar biasa. Bu Materi luar biasa hari ini. Keren banget. Pak Rahmadi terima kasih. Ya, Tono terima kasih. Bu Rosi, Bu Rati, Teteh Rati. ya. Jadi apa Ingin- ya? Ingin bergabung. Ya, silakan. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Lip. Bapak, Terima saya kasih. pernah ketemu sama Assalamualaikum. Bapak Pak Rahmadi waktu acara di GTK di hotel apa ya, tapi ya Bapak pasti lupa sama saya. Oh iya, walah, mohon maaf. Kapan ya Bu ya? Waktu kapan ya, saya lupa juga tuh bulan apa iya. ya. Meriah. Pokoknya waktu penjelasan tentang guru berbagi kayak begitu Pak. Oh, oke. Berfotonya sudah mulai belum ini? Fotonya sudah. Belum dibuka semuanya nih, Bu. Oh, belum dibuka semuanya. Udah dibuka, udah mau dipoto lagi, Dek. Ayo Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Iya, Pak Ahmad sudah. Ya. Jangan terlalu lama, mungkin ini sudah sore juga. Iya, terima kasih banyak atas ilmunya semuanya dari para narasumber. Iya, Saya akan terima share kasih. nanti. Iya, terima kasih Bu Rati. Sudah ya? Sudah selesai. Baik Bapak. Iya, sudah saya akan Materinya udah di-share ya, Bu. Iya, sudah di-share. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Ya. Bapak Ibu Terima semua. kasih Pak Rahmadi. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Pak. Waalaikumsalam. Bu Rosi, dadah-dadah. Ya, dadah semua. Pak Rahmadi, Pak Praptono semuanya.
Boleh keluar, silahkan, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Pak Trianto. Bu Titin tidak galau hari ini ya. Bu Titin. Apa Pak Yamin? Enggak galau ya hari ini ya. Apa Pak Yamin mau dimarahin sama saya? Bu Titin hebat. Bu Titin hebat, luar biasa. Memanfaatkan. Ya, cocok jadi Keren penggerak. Pak. semuanya, keren. Semua bergerak. Semua bergerak. Harus untuk kemajuan bangsa. Berarti di Bali. Ya, Bapak. Oh, gimana, Bapak? Di Bali gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Sebenarnya kami ya menginginkan juga, tetapi permasalahan persyaratan, Bapak. Persyaratan ya karena harus, tapi mulai dari kemarin-kemarin kami sudah menggerakkan guru-guru. Nah, jadi bukan dalam arti yang secara formal jadi guru penggerak, tapi kita semua harus bergerak untuk kemajuan pendidikan bangsa. Ada tidak ada bergerak terus dulu. Iya, betul. Iya, ini terus tidak ada dana ya. bergerak terus FGLS. Iya, benar. Kita harus mengupdate ilmu terus. Iya, kalau enggak Ya, terima kasih banyak. Iya. Saya pamit ya, pamit. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bertemu Besok, Bu. lagi. Besok Iya. bagus-bagus juga besok. Iya, benar. Besok saya juga pingin juga saya terus mengikuti apapun yang ada informasi yang terbaru. Saya terus mengikuti karena juga ada semacam WA itu, WA KKG maupun IGPKHI ya. Jadi di sana saya terus men-share ya untuk bisa apapun ya informasi yang penting untuk pendidikan, kemajuan pendidikan kita. Oke, sampai jumpa besok. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bu Titin. Halo Bu Titin. Iya Pak. Untuk besok itu belum ada yang doa itu. Siapa? Oh iya, cari di sini yang doa. Kalau Pak Yamin. Pak Yamin lagi. Oh, masa doanya terus nggak standby ya? Ada peserta yang masih on di sini. Gantian dulu lah. Ada yang bisa nyumbang doa besok? Siapa tahu ada hari ini. Bapak dari banyak sekali dari SMA negeri, mana SMP, SD Pak. Jadi bukan SLB. Ini bukan milik SLB Pak. Ini milik semua sekolah loh. FGLSN kan ada yang dari madrasah juga, Bun. Iya. TK aja teman-teman Bunda kemarin pada ikut. Bun, kok katanya jangan jadi hostnya, tapi kok nggak ada gitu. Pada nanyain teman-teman. Jadi besok siapa nih yang berdoa? Kamu Pak Yamin. Pak Yamin Kalau cari ya, cari teman ya. Iya Pak. Siapa? Ya. Kalau nggak ada lagi, Pak Yamin, Bunda Ya. kan mau bikin rundown-nya sekarang nih malam ini. Ya. Bapak harus nemu sekarang juga. Iyalah. Hanya itu saya tuh saran ya, Bu Titin ya. Ketika narasumber bicara, itu kalau bisa Pak Dedi bisa dikendalikan dari sana moodnya ya nggak? Bisa ya? Bisa, Bapak. Kita sudah ngendaliin dari sini, tapi memang kita nggak tahu peserta itu kan kita nggak pernah tahu pakai handphone apa atau pakai apa. Mereka punya kadang-kadang punya fasilitas yang bisa membobol security kita gitu. Buktinya kemarin waktu saya sama Bu Titin, habis itu sama Bu Eva, entah dari mana peserta bisa masuk ke kita. Betul. Jadi, betul. mohon dimaklumi Coba ya. saja, dan juga memang untuk hari ini wilayah Cirebon, Cianjur, Garut, Ciamis itu lagi down untuk masalah karena tadi saya juga ngubungin teman yang di Telkom memang lagi down. Untuk 1 minggu ke depan memang lagi pada down, Pak. Gitu. Oh, kenapa? Ya, Tapi tadi masih agak lebih bagus lagi ya. Sudah lebih bagus lagi. Nah, kalau emang kenanya lagi kita di jalur oke ya, insya Allah ke depannya oke. Gitu, Pak. Saya Pak Dedi. Yap.
Untuk selanjutnya tetap co-host ya, supaya kalau ada respon, semua panitia akan saya jadi co-host semua, Pak. ya supaya mudah kalau ada yang nanti untuk kalau ada yang trouble, Ubun juga kan nanti yang ininya, yang rundown-nya akan Ubun bagiin. Nanti dibuat dulu, nanti dibagiin. Terus juga materi-materinya ketika kita ada yang down internetnya, kita bisa saling cover gitu, Pak. Saling cover. Ya, iya. Kemudian untuk Kamis tanggal 18 Maret, Pak, kita sudah punya yang sudah fix narasumber. 1 Bu Sofiani. Ya, betul, sudah fix itu. Kemudian yang kedua, Direktur SMP menunjuk Bu Sulastri. Bu Uci ya. Uci. Kemudian yang ketiga, Kapus. Wah, ini keren. Kapus Prestasi Nasional. Oh iya, bagus. Ini bagus-bagus kita narasumbernya. Jadi tolong kita juga persiapannya harus oke. Gitu. Ya. Iya, siap. Besok kan paling nanti hari Selasa kan kita rapat, nanti ditentuin lagi siapa moderator, host. Semakin bagus ya ini rapatnya sekarang saja. Jadi karena kan itu minggu depan Kamisnya. Nah sekarang kita udah tanggal berapa? Betul sih. Jadi ini memang tidak kesempatan lagi. Jadi hostnya siapa? Bu Neneng kan gagal tuh. Bu Neneng lagi aja host tentunya. Ya. Biasa kalau Bunda mah itu apa sih sebagai itu sebagai tameng. Termasuk saya Bon. Jadi pokoknya siap aja jadi tameng. Tadi hampir baca doa Pak Ketua. Ya karena gini, ini kan milik kita. Jadi kita sudah mulai belajar tidak memikirkan saya, tapi kita. Iya betul. Nah untuk besok Bu Neneng mungkin bisa jadi host lagi. Kemudian untuk moderatornya, coba mohonkan Pak Mutakin bisa nggak ya? Atau siapa? Supaya bervariasi gitu dari teman-teman ini. Nanti kita tanya di grup aja ya, di pengurus ya. Supaya pengurus ini semua bisa kebagian kalau bisa. Iya. Oke Pak. Bagus. Betul. Oke, ya saya kira terima kasih Pak Yamin, Bu Titin, Pak Dedi, luar biasa. Dan terima kasih juga yang masih yang ada di room meeting ini untuk kehadirannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Adek ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yamin. Terima kasih semuanya. See you. Ayo gue keluarin nih mau convert video.